Baik, selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafiq Al-Rashid dari kelas AK 601. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Digital Auditing, yaitu terkait pengendalian internal. Topik utama kita hari ini adalah untuk memahami peran dan pentingnya pengendalian internal dalam memitigasi risiko serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Kita akan menggali lebih dalam mengapa pengendalian internal bukan hanya sekedar kepatuhan, tetapi merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah entitas. Jadi, setiap entitas itu tanpa terkecuali pasti menghadapi berbagai jenis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuannya. Disinilah peran pengendalian internal menjadi sangat vital. Sistem ini dirancang secara khusus untuk membantu entitas mencapai tujuan-tujuannya, menjaga integritas laporan keuangan, dan secara proaktif mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Penting untuk dipahami bahwa sistem pengendalian internal ini tidak hanya dijalankan oleh manajemen puncak, tetapi juga oleh seluruh pegawai dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menjamin efektivitas operasional dan keandalan pelaporan keuangan. Dengan kata lain, ini adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya kita akan membahas mitigasi RSSM oleh pengendalian internal. Risiko salah saji material atau kita singkat RSSM, yaitu dapat muncul dari dua sumber utama. Yang pertama itu ada inherent risk atau risiko inherent, dan kedua adalah control risk atau risiko pengendalian. Pengendalian internal secara spesifik itu bertujuan untuk menurunkan kontrol risk. Ketika kontrol risk berhasil ditekan, maka risiko residual, yaitu risiko salah saji material, dapat diminimalkan. Ini adalah inti dari mengapa pengendalian internal begitu penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat komponen dalam matrik risiko. Komponen dalam matrik risiko itu yang pertama adalah inherent risk, yaitu risiko yang sudah melekat pada suatu entitas, bahkan tanpa adanya pengendalian sama sekali. Lalu kemudian ada control risk, yaitu risiko yang muncul jika pengendalian internal yang seharusnya ada itu justru gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah RSSM atau risiko salah saji material. Itu adalah risiko akhir yang tersisa setelah kita mempertimbangkan seberapa efektif pengendalian internal yang telah diterapkan. Namun perlu diingat bahwa sistem pengendalian internal ini tidak sempurna. Kelemahan dapat timbul karena adanya kolusi antar pegawai atau manajemen override. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Ada 4 tujuan penting dari pengendalian internal. Pertama, tujuan strategis, yaitu pengendalian internal dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang entitas. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang arah bisnis secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Pengendalian internal itu bertujuan untuk menjamin keandalan dan akurasi laporan keuangan. Laporan yang andal itu nanti sangat krusial bagi para pembuat keputusan. Lalu dari tujuan operasional, pengendalian internasional ini berfungsi untuk menjaga efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Dengan proses yang efisien, organisasi dapat mengoptimalkan sumber dayanya. Lalu tujuan kepatuhan. Pengendalian internal ini memastikan bahwa entitas mematuhi semua regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, komponen pengendalian internal. Menurut kerangka KOSO, komponen pengendalian internal ini ada 5. Pertama itu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Kelima elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terikat dan bekerja sama untuk mendukung pencapaian tujuan entitas secara menyeluruh. Yang pertama kita akan bahas lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini bisa dibilang sebagai nada atau atmosfer dalam sebuah organisasi. Lingkungan pengendalian ini menentukan budaya etis, struktur organisasi, dan bagaimana tanggung jawab didefinisikan secara jelas. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus menanamkan nilai-nilai integritas dan perilaku etis yang kuat. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa setiap karyawan memahami pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan internal.
Lalu penilaian risiko. Penilaian risiko. Setiap entitas harus secara proaktif mengidentifikasi baik risiko internal maupun eksternal yang dapat mengganggu pencapaian tujuannya. Contoh risiko ini pun bisa sangat beragam, mulai dari perubahan teknologi yang cepat, restrukturisasi organisasi, ekspansi bisnis, hingga perubahan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Manajemen kemudian harus mengevaluasi seberapa besar kemungkinan dan dampak dari setiap risiko tersebut, lalu merancang respon yang sesuai untuk mengelola risiko tadi. Komponen selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi yang andal ini sangat krusial. Sistem ini memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara akurat dan tepat waktu. Keandalan sistem informasi sangat penting tidak hanya untuk pelaporan keuangan, tapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta pemantauan kinerja dan kepatuhan. Perlu diingat, kelemahan dalam sistem informasi dapat membuka celah yang serius bagi manipulasi atau kesalahan data, yang pada akhirnya dapat merugikan entitas itu sendiri. Komponen selanjutnya adalah kegiatan pengendalian. Ini adalah tindakan nyata yang dirancang untuk menjamin implementasi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Contohnya itu otorisasi transaksi, yaitu memastikan setiap transaksi disetujui pihak yang berwenang. Lalu ada pemisahan tugas, itu memisahkan tanggung jawab kunci di antara beberapa orang untuk mencegah kecurangan. Lalu pengecekan kinerja, yaitu berupa melakukan review rutin atas kinerja dan membandingkannya dengan target. Lalu kontrol fisik aset, itu bertujuan untuk mengamankan aset fisik perusahaan dari pencurian atau kerusakan. Lalu yang terakhir ada verifikasi dan rekonsiliasi, yaitu untuk memastikan keakuratan data melalui perbandingan catatan yang berbeda. Jadi semua kegiatan ini membantu secara efektif mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan sejak dini. Lalu komponen yang terakhir adalah pemantauan. Ini adalah proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal itu sendiri. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama itu review manajemen, lalu ada audit internal, dan terakhir ada evaluasi berkala. Melalui pemantauan yang efektif, itu entitas dapat terus menyesuaikan pengendaliannya sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Ini juga memastikan bahwa pengendalian tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus yang cukup terkenal, yaitu kasus laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Pada waktu itu, Garuda Indonesia melakukan manipulasi pengakuan pendapatan yang seharusnya belum terrealisasi. Akibatnya, laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan ini berujung pada sanksi serius yang dikenakan oleh OJK dan Kementerian Keuangan. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa lemahnya pengendalian dan pengawasan internal dapat membawa dampak yang merugikan bagi perusahaan. Jika kita analisis kasus Garuda Indonesia berdasarkan 5 komponen pengendalian internal POSO tadi, beberapa kelemahannya yaitu, pertama, dari segi lingkungan pengendalian, terlihat jelas bahwa budaya etis tidak ditegakkan dengan baik di dalam perusahaan. Lalu dari komponen penilaian risiko, bahwa perusahaan itu gagal mendeteksi adanya risiko fraud atau kecurangan yang signifikan. Dari segi sistem informasi, data keuangan yang digunakan itu ternyata tidak andal, sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan. Lalu, dari kegiatan pengendalian, dapat dilihat bahwa tidak ada pengecekan atau otorisasi yang memadai yang dapat mencegah manipulasi pendapatan. Dan yang terakhir, dari aspek atau komponen pemantauan, fungsi audit internal tampaknya tidak berjalan efektif dalam mengidentifikasi masalah ini. Selain itu, kelemahan dalam kasus ini juga disinyalir disebabkan oleh adanya manajemen override, di mana manajemen melangkahi pengendalian yang ada dan kemungkinan adanya kolusi. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa pengendalian internal adalah kunci utama untuk menjaga integritas, efisiensi, dan kepatuhan entitas. Sistem ini adalah tulang punggung yang memastikan tujuan bisnis tercapai dengan baik. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem ini juga memiliki keterbatasan, seperti yang kita lihat dalam kasus Garuda Indonesia. Pengendalian internal itu bisa menjadi lemah
terutama jika ada kolusi antar pihak atau penyalahgunaan wewenang oleh manajemen. Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal yang kuat, diikuti dengan evaluasi berkala yang konsisten, dan pengawasan eksternal yang independen menjadi sangat penting untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan keberlangsungan operasional suatu entitas. Demikian presentasi dari saya. Salah dan kurang mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.